Novel The Silent Patient, atau yang dikenal juga dengan pelukis bisu ini, bergenre psychology thriller. Biar nggak salah paham, sebenarnya arti dari judul The Silent Patient bukan pelukis bisu. Bukan. Tapi itu bisa dikatakan sebagai judul kecilnya. Ceritanya dimulai ketika seorang pelukis yang bernama Alicia Berenson ditemukan oleh polisi sedang berada berdua dengan suaminya yang sudah menjadi mayat di rumah mereka sendiri. Alicia dituduh menjadi tersangka utama karena di sebelahnya ada sebuah senapan milik suaminya yang bernama Gabriel dengan sidik jari Alicia melekat di sana. Kondisi jasad Gabriel benar-benar mengenaskan. Wajahnya sudah tidak berbentuk karena ditembaki terus-menerus. Ada total 6 peluru yang dipakai. 1 peluru ditembakkan ke atap, 5 lainnya tentu saja ke wajah pria yang sudah menjadi mayat itu. Kedua tangan dan kaki korban diikat di kursi. Jadi, bisa dikatakan pelaku bisa dengan bebas menembaki korban tanpa harus menghadapi perlawanan. Namun, karena memiliki riwayat mental yang kurang stabil serta tak bisa berbicara sama sekali, mungkin karena syok kali ya, akhirnya Alicia ini dibebaskan dari tahanan. Kalau menurut kamu, Alicia ini bersalah nggak ya? Atau hanya dijebak? Saat diusut, Alicia ini memiliki depresi yang cukup berat sejak lama. Dia bahkan sering berhalusinasi yang membuatnya kadang susah membedakan antara dunia nyata dan khayalannya. Beberapa orang terdekatnya cukup paham dengan kondisi itu. Makanya, jika Alicia curhat, tidak banyak yang menganggapnya serius, termasuk suaminya. Untuk sedikit clue, Alicia ini sangat mencintai suaminya. Dia sangat memuja sang suami dan benar-benar tulus mencintainya. Dia bahkan melakukan apa saja yang suaminya minta. Bahkan saat Alicia sedang tidak stabil mentalnya saat itu, Gabriel lah yang menyuruh istrinya itu untuk mencatat semua kegiatan Alicia di sebuah diary. Dan ya, Alicia mau-mau aja. Walau dia lebih ingin curhat langsung dengan suaminya mengenai apa yang dirasa dan bagaimana hari-harinya. Sepertinya Gabriel saat itu juga merasa jenuh menghadapi Alicia yang tiap hari curhat padanya. Bahkan dia nggak bisa bedain mana curhatan yang nyata dan mana yang khayalan. Makanya akhirnya dia saranin untuk curhatnya di diary aja. Tahu nggak sih, ternyata orang-orang yang bekerja di dunia kreatif seperti Alicia ini memang memiliki kecenderungan mengalami penyakit mental yang tinggi. Seperti Francisco de Goya yang depresi dan berhalusinasi, Vincent van Gogh yang menderita bipolar, Edward Munch yang depresi, bipolar, hingga skizofrenia, dan beberapa seniman lainnya. Berdasarkan riset dari King's College London, 98% pekerja kreatif mengalami skizofrenia, 62% terkena bipolar, dan 39% menderita depresi. Ditambah lagi, Alicia memiliki trauma masa kecil dari orang tuanya. Jadi, gak heran walaupun sekarang dia memiliki suami yang baik dan sangat ia cintai, kaya, dan baik padanya.
Alicia malah depresi. Gak lama setelah Alicia pulang ke rumahnya dari masa tahanan, dia malah langsung membuat sebuah lukisan yang diberi nama dengan Alcestis. Nah, Alcestis ini merupakan seorang wanita Yunani yang memiliki kehidupan yang sangat pilu. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi sang suami yang sangat dicintainya, Admetus. Dengan pengorbanan yang dilakukan Alcestis, Admetus kembali hidup. Karena gambarnya itu, banyak pandangan ambigu yang diartikan oleh para pecinta seni saat melihat karya Alicia. Ada yang berpendapat kalau dia yang membunuh Gabriel. Ada juga yang berpendapat Alicia berusaha menyelamatkan suaminya itu. Setelah membuat lukisan itu, kondisi Alicia makin tidak stabil. Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk terapi kejiwaan. Dia sering melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali, sampai harus pindah ke rumah sakit lain yang bernama The Grove. Alicia ini sama sekali tidak pernah berbicara. Dia menjadi bisu hingga 6 tahun kemudian. Orang-orang mengatakan kalau dirinya masih syok karena kematian sang suami. Tapi, who knows? Salah satu psikoterapi di sana mendiagnosis kalau Alicia mengalami borderline personality disorder atau singkatnya BPD. Nah, BPD ini adalah jenis gangguan mental pada penderita yang mengalami perubahan mood yang gak stabil, susah berinteraksi dengan orang-orang, dan kelewat panik. Itu hanya perkiraan dari salah satu psikoterapis yang pernah menangani Alicia sih. Tapi dia dan beberapa dokter lain tidak bisa membuatnya berbicara, apalagi menyembuhkannya, karena tidak dapat mendiagnosis dengan benar. Hingga suatu hari muncullah seorang psikoterapis yang bernama Theo Farber. Saat itulah segalanya menjadi lebih menegangkan. Novel ini ditulis dari sudut pandang Theo dan buku diari Alicia. Pembaca akan diajak menggali tentang Alicia, juga tentang siapa pelaku pembunuhan sebenarnya dari sudut pandang Theo. Di sini, tidak hanya Alicia yang memiliki trauma, Theo juga demikian. Dia punya masa lalu yang kelam, bapaknya suka KDRT, dan ibunya hanya diam saja pasrah menerima keadaan. Karena itulah, dia ingin menjadi psikoterapis, ingin menyembuhkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Tapi, dia tidak pernah mengungkapkan itu pada siapapun, termasuk istrinya atau rekannya. Bisa-bisa dia tidak akan ditugaskan ke The Grove kalau orang-orang tahu tentang traumanya. Kita bahas tentang kehidupan si Theo dulu. Karena trauma masa muda, dia jadi insecure dan menganggap tidak akan ada orang yang mau menerimanya dan dia akan sendirian selamanya. Hingga ketemulah Theo dengan Katie. Ya, pertemuan mereka nggak so-sweet gimana gitu ya. Saat itu, di sebuah bar, mereka berdua sama-sama datang dengan pasangan masing-masing. Siapa sangka, dengan melirikan mata, akhirnya mereka berdua berselingkuh dan akhirnya menikah. Theo sangat mencintai istrinya. Begitu pula sebaliknya. Cuma sepertinya
Karena Tio kebanyakan kerja atau sejak kapan gitu, istrinya selingkuh. Ini tuh yang puncak segalanya. Perselingkuhan memang membuat petaka, guys. Orang yang pernah selingkuh sekali, besar kemungkinan akan selingkuh 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tio ini juga psikoterapis yang sangat andal. Dia sangat bertanggung jawab terhadap semua pasiennya, makanya beberapa orang bahkan menawarinya posisi yang bagus di rumah sakit. Dia sendiri sangat optimis bisa membuat Alicia berbicara kembali. Dan benar saja, si Alicia akhirnya membuka diri dengan Tio, si psikoterapis tampan ini. Walau banyak sekali drama-drama di rumah sakit itu sebelumnya. Awalnya, Alicia menunjukkan diari miliknya untuk dibaca oleh Tio. Di sana, dia bercerita tentang penguntit yang tiap saat selalu menatap ke arah rumahnya. Tentang suaminya yang tidak percaya karena Alicia sering berkhayal. Tentang Paul Rose, sepupunya yang juga ikutan tidak percaya. Hanya tetangganya yang bernama Barbie Hellman yang mendengar ceritanya dan memintanya melapor polisi. Tapi tak pernah dilakukan oleh Alicia. Hari demi hari, akhirnya Alicia mau membuka mulut dan bersuara. Si Tio ini mulai mendengar ceritanya. Bagaimana suaminya mati karena penguntit itu. Tapi dia tahu kalau semua itu adalah kebohongan. Kenapa dia bisa tahu ya? Sebenarnya, di sini pembaca dibuat kayak terombang-ambing karena memakai sudut pandang Tio yang bercerita kalau menemukan bukti perselingkuhan istrinya dan kembali menguak trauma lama. Artinya, si Tio ini juga sedang tidak stabil, yang menyebabkan pembaca susah menebak apakah yang dibilang Tio ini benar atau tidak. Saat tahu Katie, istrinya berselingkuh, awalnya Tio denial. Dia mencoba kembali bertemu dengan psikiaternya untuk bertanya pendapat. Ya, psikiaternya menyarankan untuk bercerai. Daripada menjadi bom waktu suatu saat, ya kan? Tapi, akhirnya Tio memaafkan Katie karena dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa istrinya itu. Well, namanya sudah overthinking kan? Tio akhirnya mengikuti istrinya itu kemana-mana dan melupakan pasiennya beberapa hari. Sampai dia tahu rumah lelaki yang menjadi selingkuhan istrinya. Ternyata lelaki itu juga memiliki istri. Benar. Tio terus memantau rumah itu selama beberapa hari, siang dan malam. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Tio sangat mencintai Katie. Dia tak ingin melepaskannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah melenyapkan pria itu. Kembali ke kondisi si Alicia. Tio melaporkan segala perkembangan pada ketua rumah sakit itu. Tapi menurutnya ada yang janggal. Kenapa Alicia harus berbohong mengenai kebenaran tentang kematian suaminya? Tentang cara Gabriel mati. Apa wanita itu sudah tahu tentang identitas penguntit itu? Sebentar, kalian sudah menemukan benang merahnya belum? Oke, lanjut. Keesokan harinya, Alicia ditemukan pingsan di dalam ruang isolasinya karena overdosis. Semua orang saat itu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi, Tio akhirnya menemukan bekas suntikan di lengan wanita itu. Tidak mungkin seorang pasien bisa mendapatkan alat suntik dengan bebas. Jadi, kasus ini tidak mungkin bunuh diri. Sebenarnya, saat itu keadaan menjadi cukup kacau.
Rumah sakit itu pun terancam ditutup karena insiden tersebut. Namun tidak dengan pelakunya. Dia sangat tenang. Sebenarnya, pelaku tersebut datang ke The Grove hanya untuk memastikan apakah Alicia ingat tentang pembunuhan itu dan apakah dia akan mengucapkannya atau tidak. Tapi ternyata wanita itu berbahaya baginya. Alicia sudah mengetahui siapa penguntit yang mengenakan topeng di malam pembunuhan Gabriel. Sayang sekali Alicia tidak mati. Tapi tidak apa-apa. Selama dia tidak bisa sadar kembali selamanya. Itulah yang dipikirkan oleh sang pelaku. Walau sebenarnya bukan dia pembunuhnya, tapi gara-gara dirinya lah Gabriel mati. Dia hanya mengungkapkan satu rahasia Gabriel, yaitu berselingkuh dengan istrinya. Orang itu hanya ingin supaya istri Gabriel tidak buta akan cinta, tidak buta akan kelakuan suaminya. Siapa sangka itu membangkitkan amarah Alicia dan berakhir seperti itu. Satu hal yang si pelaku tidak tahu. Sebelum pingsan akibat suntikan itu, Alicia ternyata sudah menulis semua kejadiannya di dalam buku diarinya. Dan Alicia menyelipkan buku tersebut ke suatu tempat. Endingnya cukup memuaskan. Cuma aku agak bosan di awalnya karena dalam penyelidikan banyak uraian tentang kondisi mental. Banyak part yang aku skip. Tapi dari pertengahan ke akhir, konfliknya makin seru dan intens. Apalagi waktu baca diari Alicia yang terakhir. Gila, gak nyangka banget. Buat kamu pecinta thriller psychology, wajib masuk reading list ini. Sampai ketemu di video yang lain. Salam misteri.